Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Hesti Adarani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.4.A.9 Aksi nyata budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah calon guru penggerak menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Rancangan aksi nyata. Rancangan tindakan aksi nyata dimulai dari 1. Latar belakang. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Belum menyeluruhnya pemahaman mengenai budaya positif di sekolah, mengenai konsep-konsep budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, penyusunan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi, maka perlu dilaksanakan penyebaran pemahaman kepada warga sekolah sehingga kedepannya budaya positif bisa tumbuh dan diterapkan secara konsisten untuk menumbuhkan karakter murid. 2. Tujuan, yakni 1. Menyebarkan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang budaya positif. 2. Melatih kolaborasi dalam membuat kesepakatan keyakinan-keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Menumbuhkan karakter positif pada murid melalui pembiasaan-pembiasaan positif sehingga murid merasa diberi kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. 4. Memberikan kesempatan dan kemerdekaan kepada murid untuk menyampaikan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan yang dianggap mampu untuk menjadikan lingkungan belajar aman, nyaman, dan menyenangkan. 3. Tolok ukur kegiatan ini adalah 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti dari budaya positif. 2. Terjalinnya komunikasi aktif di antara warga sekolah, guru, dan murid. 3. Tersusunnya keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. 4. Murid dan guru secara konsisten menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disusun tanpa keterpaksaan. 4. Lini masa kegiatan. 1. Meminta izin dan berkomunikasi dengan kepala sekolah dalam melaksanakan aksi nyata menumbuhkan budaya positif melalui aksi nyata. 2. Melakukan diseminasi konsep budaya positif. 3. Membimbing murid dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. 4. Mendokumentasikan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan menempelkan hasilnya di kelas masing-masing. 5. Dukungan dari kegiatan ini diantaranya 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan sejawat untuk bersama-sama secara konsisten menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. 3. Dukungan dari murid. 4. Perlengkapan untuk membuat keyakinan kelas. Pelaksanaan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 08 Patilanggio, rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, yang memotivasi saya sampai detik ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih bisa bertemu di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, semoga tercurah juga kepada kita yang masih mengikuti jejak beliau. Saya sampaikan terima kasih atas apresiasinya Bapak Ibu yang kiranya
telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi hari ini. Adapun judul diseminasi hari ini adalah budaya positif. Diseminasi sama saja dengan berbagi informasi. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing, berbagi pemahaman yang telah saya dapatkan. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, karena saya paham Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk kebahagiaan siswa kita ke depannya. Adapun agenda diseminasi pada hari ini adalah pembukaan, pemaparan materi, tanya jawab dan refleksi serta penutup. Untuk membuka acara diseminasi budaya positif hari ini, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan diseminasi hari ini ada 3, Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi kata kunci untuk diseminasi hari ini adalah budaya positif, kemudian muaranya adalah ke siswa atau ke murid kita. Ini adalah topik diseminasi, saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama, mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti yang materi. Ini ada perubahan paradigma. Mari kita melakukan satu kegiatan. Ini kan ada pasangan. Bapak Ibu silakan pilih pasangan masing-masing. Ada A dan B. Siapa yang mau jadi A dan siapa yang mau jadi B? Silakan cari pasangan di tempat duduk masing-masing. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Jadi siapa yang berperan jadi A, siapa yang berperan jadi B. Yang jadi A silakan tulis satu kata di kertas. Yang B tidak usah tahu apa yang ditulis. Ini sangat rahasia. Tuliskan satu kata di kertas, kemudian letakkan di tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Di secari kertas, kalau sudah ditulis, silakan digenggam. Jadi yang menggenggam ini adalah yang A, yang berperan sebagai A. Sini Bapak Ibu siapa yang A? Oh, Ibu Fitri. Dan ini Ibu Kep. Ibu Kep sudah tulis satu kata. Satu kata silakan tulis di kertas. Benda atau apa saja silakan ditulis. Yang bertindak sebagai B tidak tahu apa yang ditulis oleh A. Sudah Bapak Ibu? Benda. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga, entah itu keluarga, pekerjaan, yang benda, harta, terserah, pilihan Bapak Ibu. Satu kata saja, benda atau sesuatu yang berharga. Kalau sudah, silakan yang berperan jadi A digenggam. Genggam kertas yang sudah ditulis tadi. Ini kan berpasangan, Ibu nanti berpasangan dengan siapa? Ibu Yunda. Oh, Pak Yasin jadi penonton. Karena tidak ada pasangan kan? Sudah ditulis satu kata
Bapak Ibu, silahkan digenggam. Teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, bisa saja mengancam, bisa saja menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira yang berperan jadi B, silakan Anda merayu, mengancam atau apa. Yang penting yang berperan jadi A itu bisa membuka. Kira-kira apa responnya? Silakan Ibu Fatma merayu Ibu Ket untuk bisa membuka kepalan tangannya. Anda rayuan, Anda ancaman, menghardik, merayu. Kita lihat siapa yang bisa luluh. Yang ini, ayo Ibu Yunda sampai Ibu Erti membuka tangannya. Kalau disuap, menyuap atau merayu, diancam. Sudah diisi di kantong. Sudah. Oke, sudah Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah yang ada yang membuka kepalan tangan? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Apa alasan Ibu Kep ada membuka? Tidak. Ibu Fitri ada membuka? Tidak, berarti teman-teman tidak membuka. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Mengapa? Karena yang di kepal adalah barang berharga. Jadi meskipun dirayu, diancam, tidak dibuka ya. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala? Siapa yang pegang kendali? A atau B? A. Jadi benar Bapak Ibu, yang memiliki kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak punya kehendak untuk mengontrol diri kita. Ini ada hubungannya dengan teori kontrol. Silakan Ibu Fatma. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangan. Pertanyaan ketiga ini tadi sudah dijawab, bahwa yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan adalah diri kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup itu tergantung kontrol dari kita. Silakan. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kita berpikir di kelas, yang bisa kontrol siswa itu saya, gurunya, karena saya berperan di kelas. Ini ada miskonsepsi atau konsep yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ini saya guru, berarti semua tindakan siswa itu yang saya kontrol. Ini adalah miskonsepsi Bapak Ibu. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita terkadang berpikir, saya sudah besar, saya orang dewasa, yang saya pimpin anak-anak berarti saya memegang kendali. Itu adalah salah. Jadi yang memegang kendali adalah kontrol diri sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua ataupun guru di sekolah Bapak Ibu. Adanya kontrol, adanya stimulus dengan respon. Stimulus itu kita berikan rangsangan, ada yang merespon. Stimulus respon mengatakan kebutuhan kita sama, kira-kira sama. Menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Biarpun kita satu pekerjaan, tetapi kebutuhan kita beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol berkata, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita sama-sama Ibu Ker, Ibu Fatma pakai kacamata, tetapi kita melihat orang
berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena masing-masing punya pandangan yang berbeda. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apakah dia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan ataukah hanya ingin bersenang-senang? Jadi ada tujuannya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini ada hubungannya teori kontrol dengan penerapan disiplin di sekolah. Kira-kira apa itu disiplin? Mana anti peraturan? Apalagi biasa kita, anak-anak kamu harus disiplin. Disiplin itu apa kira-kira? Mana anti peraturan? Ada lagi. Tata tertib ada lagi. Peraturan yang harus ditaati. Ini konsep disiplin yang sering kita kenal. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman, kemudian sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kalau ada hubungan dengan disiplin pasti ada hukuman. Nanti kita lihat apakah hal ini benar atau tidak. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan Bapak Pendidikan. Makna disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Kemudian ada juga makna disiplin menurut Bosen. Kata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin yang kita tahu ini, kata disiplin itu maknanya sebenarnya belajar, yang berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Ini ada konsep lagi, disiplin positif. Tadi sudah ada disiplin, sekarang masuk di disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tadi ada, kita belajar ada hukuman kan? Nah, di disiplin positif itu dia tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal sebagai bentuk kontrol diri kita ini mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai kebajikan itu seperti menghargai, menghormati, taat. Nah, itu masuk di nilai-nilai kebajikan sebagai pondasi kita berperilaku. Nah, ini masuk lagi di motivasi. Apa itu motivasi? Dorongan. Apa lagi? Seringkali kita mendengar motivasi siswa, berarti dorongan siswa ya Bapak Ibu. Ya? Mari kita berefleksi, bertanya pada diri sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Baik? Baik? Ibu Rekti baik berperilaku? Alhamdulillah baik. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kira-kira apa alasan kita melakukan segala sesuatu?
sama kayak kita setiap hari ke sekolah. Apa alasan kita? Menjadi kewajiban karena kita adalah guru. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Kita ke sekolah itu orang tua atau suami pilih ke sekolah? Tidak. Berarti dari diri sendiri ya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Biasa kalau saya, biar Ibu Kepsek mau kasih penghargaan, saya harus rajin. Berarti itu dorongan dari dalam diri. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman? Misalnya datang ke sekolah cemberut, tiba-tiba sampai di kantor, mau tidak mau harus senyum. Kira-kira berarti? Terlihat muka yang menyenangkan ya. Untuk mendapat hadiah? Tidak, berarti dalam diri. Atau untuk mendapatkan uang? Tidak juga. Apalagi kira-kira orang melakukan sesuatu? Tidak mau mendapatkan uang, tidak mendapatkan hadiah, kira-kira apa ya? Bapak Ibu alasannya? Karena dari dalam diri, menghargai diri sendiri. Lilian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa yang sering terjadi di kelas. Anak-anak kita kasih tugas, mereka kerja. Sebenarnya itu mereka tidak benar-benar bekerja, hanya untuk menghindari hukuman. Daripada nanti ibu marah, mending saya kerja. Ini salah satu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini yang saya kasih tahu tadi. Mau datang ke sekolah biar dipuji sama Ibu Kepsek. Ibu SD datang pagi. Salut, berarti itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu yang penting, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Sebenarnya yang lebih utama adalah penghargaan kepada diri kita sendiri. Di antara kedua ini masuk motivasi eksternal atau ekstrinsik. Dari luar nanti dipengaruhi oleh orang lain baru berperilaku. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu termasuk pada motivasi internal. Jadi Bapak Ibu silakan berpikir kira-kira selama ini motivasi saya apa? Eksternal atau internal? Dua-dua Ibu Endra bisa. Nah, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti penghargaan, pujian, ancaman, hukuman. Contoh, seseorang yang bekerja keras untuk mendapatkan bonus atau penghargaan dari atasan. Jujur saya kadang masuk di motivasi ekstrinsik karena mengharapkan imbalan penghargaan. Yang kedua ada motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri, rasa puas, kebanggaan, atau minat pribadi. Contoh, seseorang yang belajar karena ia menikmati proses belajar dan merasa senang ketika memahami hal baru. Yuk simak cerita ini. Ini ada ilustrasi 1 buah cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, dengan Pak Guru Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini bisa saja terjadi di kelas kita. Berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban Bapak Ibu. 1. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ada yang bisa menjawab? Pak Seno meminta Iva maju ke depan memegang hidung karena tidak bisa menjawab. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno, apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Silakan Pak Yasin. Termasuk pada hukuman pada anak itu. Karena termasuk hukuman pada anak. Ada lagi Bapak Ibu? Setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya, karena termasuk salah satu hukuman. Mengapa? Karena Pak Seno meminta Iva maju ke depan dan teman-temannya tertawa. Hal ini tidak bisa kita lakukan karena secara tidak sengaja atau tidak langsung kita menerapkan bully pada anak-anak. Jadi Iva akan minder kepada teman-temannya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kita belajar hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira Iva maju ke depan kelas memegang hidung masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Oke, kita simpan jawaban itu termasuk di hukuman. Nanti sebentar kita bisa lihat apakah jawaban kita benar-benar hukuman atau merupakan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tidak. Anak atau murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu adalah hukuman baik fisik maupun psikis. Kemudian ada konsekuensi. Ini ada disiplin dalam bentuk konsekuensi. Itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya tentang konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Intinya hukuman hanya satu arah, hanya dari kita guru, siswa tidak tahu. Kalau konsekuensi, guru yang buat, siswa tahu. Dia tahu apa konsekuensi, apa dampaknya kalau dia tidak melakukan. Jadi kira-kira kasus Pak Seno tadi masuk hukuman. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Biasa kalau kita di kelas ada anak yang tidak mau mendengar, ada anak yang tidak tertib, kita kontrol dia dengan hukuman. Kita pukul, kita cubit, kita tegur dengan kata-kata. Sebenarnya itu merupakan cara mengontrol perilaku. Bisa juga kadang kita kasih penghargaan. Orang yang siswa yang sudah berani maju ke depan biasa kita kasih hadiah. Sebenarnya itu tidak bisa Bapak Ibu. Antara hukuman dan penghargaan sama-sama mengontrol perilaku. Penghargaan merusak hubungan. Misalnya contoh, awalnya 2 orang berteman, sama-sama memiliki jawaban, tetapi kira-kira bagaimana? Rusak hubungan pertemanannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Biasa kalau orang yang sudah terbiasa mendapat penghargaan, ketika kita kasih sesuatu yang lain, dia cepat kerja, tapi hasilnya tidak maksimal karena hanya mengejar penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Hukuman penghargaan ini sama.
karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Biasa kita kasih penghargaan atau hukuman, pada hari itu dia mau dengar, tapi jangka pendek, kedepannya dia tidak mau dengar lagi. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, menyalahkan diri sendiri karena tidak mendapat penghargaan dari tindakan yang kita buat. Nah, sekarang ada hukuman, ada penghargaan, kita masuk di keyakinan kelas. Biasa dalam pertemuan sebelum dibuka ada kesepakatan kelas atau ada keyakinan kelas. Mari kita belajar mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada pengenalan satu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Untuk keamanan dalam perjalanan. Kira-kira aturan pakai helm ini dari aturannya dari motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ada polisi, saya harus pakai helm. Seharusnya harus ada dari motivasi intrinsik dari dalam diri karena menjaga keselamatan saat berkendara. Kalau dari ekstrinsik nanti tidak dapat lihat polisi tidak pakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kira-kira ada aturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini masuk ekstrinsik karena ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu kan biasa mendengar keyakinan kelas. Kenapa namanya bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan surat ini? Silakan dilanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah konsep yang merujuk pada sistem keyakinan atau pandangan yang dipegang oleh suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Keyakinan ini dapat mencakup pandangan tentang nilai, moralitas, dan budaya yang cenderung serupa di antara anggota kelas tersebut. Di peraturan itu biasa menggunakan kata-kata negatif. Misalnya peraturan kita di sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Itu sudah termasuk kalimat negatif. Kalau di keyakinan kelas berubah jadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata jangan itu diubah jadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi kira-kira peraturan kita yang selama ini menggunakan kata negatif? Jangan pakai jilbab. Hari Senin jangan pakai jilbab merah. Hari Senin jangan pakai jilbab merah. Kalau berubah jadi keyakinan, pakailah jilbab putih hari Senin. Ada lagi? Siapa yang bisa kasih contoh lagi? Jangan datang terlambat. Itu kalimat negatif. Kalimat positif, datanglah tepat waktu. Jadi sebentar kita koreksi. Oh, berarti peraturan saya yang ada di kelas ini selama ini keliru, hanya menggunakan kata-kata negatif. Seharusnya berisi kata-kata positif yang mengandung nilai kebajikan. Nah, ini jangan buang air kecil di situ, berarti negatif itu Pak. Kalau diubah jadi peraturan ya jadi keyakinan, buanglah air kecil di toilet, bukan di belakang kelas. Nah, sekarang kita belajar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan makan, pasangan, apalagi
pekerjaan, harta, itu termasuk kebutuhan? Ya? Oke, kita lihat. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Ini benar kan? Biasa ada murid kita yang sering mengganggu temannya atau yang menyakiti temannya secara fisik, berarti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah, makanya dia mencari kebutuhan itu di sekolah. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu ada ini ya. Kebutuhan ini semua mendasar bagi kita. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, berkuasa, kemudian kebebasan, dia mau bebas, kemudian ada kesenangan. Ada berapa dulu Pak Guru? Ada 5. Kira-kira menu yang menurut Pak Guru 5 ini yang paling utama? Oh, yang 1 kasih sayang dan rasa diterima. Umumnya ada 5 kebutuhan ini. Tergantung Bapak Ibu mana yang lebih dulu. Kalau saya misalnya mau kebebasan, berarti itu kebutuhan dasar utama saya. Kalau tadi Pak Yasin pilih kasih sayang dan rasa diterima. Kalau Ibu Kat, kebutuhan apa yang paling dasar? Bertahan hidup. Ya, masing-masing punya pilihan atas kebutuhan dari 5 ini. 5 ada. Tapi kita bebas. Ya, mau yang mana yang paling dominan, mau bertahan hidup. Ada 5. Memilih yang paling ini. Kesenangan, oke kesenangan, tapi 5-5-nya penting untuk kita tahu. Nah, ini masuk di 5 posisi kontrol. Kalau tadi sudah belajar mengenai apa ya? Yang tadi 5 ada rasa kasih sayang diterima. Itu apa Ibu Bapak? 5 kebutuhan manusia. Bertahan hidup, penguasaan, rasa sayang dan diterima, penguasaan dan sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Tisa dan Hana, ini namanya Tisa dan Hana, dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Jadi ini pengaduan yang didapat oleh Ibu Dewi terkait Tisa yang menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan temannya di sosial media. Lanjut. Kembali lagi tadi buka slide yang tadi. Ya. Dari cerita ini, kira-kira menurut Bapak Ibu tindakan Ibu Dewi itu dengan memanggil Tisa sudah benar? Jika Ibu ada di posisi Ibu Dewi,
Dewi, Kepala Sekolah SMA, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memanggil Tisa. Setelah itu apa Bapak Ibu? Diulang kembali pertanyaannya, apakah Tisa melakukan hal tersebut di media sosial, kemudian ditindaklanjuti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jika kita ada di posisi Ibu Dewi, hal pertama yang kita lakukan adalah memanggil Tisa untuk merespon pengaduan itu. Yang kedua, konfirmasi apakah berita ini benar atau tidak. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung ambil tindakan. Benar sekali Bapak Ibu. Kemudian jika itu benar, bisa menggunakan kata-kata kasar, apa yang akan dilakukan Ibu Dewi? Jika terbukti benar, apa yang akan dilakukan Ibu Dewi? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, yaitu mengundang orang tua daripada disebut, supaya perbuatan yang dilakukan Tisa ini bisa diketahui oleh orang tua. Itu menurut saya. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu ada lagi tanggapan lain? Ya, jika itu terbukti benar, ada solusi tadi dari Pak Yasin, mengundang orang tua sehingga orang tua bisa tahu kejadian sebenarnya. Ada satu saran dari saya, jika itu terbukti benar, kita meminta Tisa untuk menghapus semua postingan terkait anak sehingga tidak bisa diikuti oleh teman-teman lainnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, dan tadi kita ada 5 posisi kontrol. Sebentar setelah kita tahu 5 posisi kontrol, mari kita sama-sama berefleksi kira-kira posisi saya ada di mana. Selama jadi guru 15 tahun ini saya ada di mana sebenarnya? Apakah saya mau berubah atau tidak? Jadi sebelum itu kita lihat dulu 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu dicubit, tempel, menendang, itu masuk hukuman fisik. Kemudian verbal dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi atau saya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ini termasuk verbal. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini yang dikatakan oleh guru yang termasuk posisi kontrol. Hasilnya apa Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Ada yang lebih buruk, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, kemudian akan menggores kendaraan itu dengan paku. Ini biasa terjadi ya, kalau ada siswa yang kita tegur, dia diam, dia kembali ke tempat duduk, seolah-olah dia mencoret buku. Sebenarnya itu apa ya, pelampiasan dari sakit hatinya karena mendapatkan kata-kata ini. Ini masuk di posisi penghukum. Jadi sudah ingat, masuk salah satu yang ada di posisi ini. Silakan. Yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi penghukum marah-marah kan, mata melotot. Nah, ini pembuat merasa bersalah, dia bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata biasanya yang dikasih sama guru pembuat merasa bersalah seperti ini.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Benar kan? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini yang kayaknya yang poin 3 ini. Kita kadang membawa nama orang tua. Nanti orang tuamu bagaimana? Kalau tahu posisimu sekarang keadaannya. Nah, ini membuat merasa bersalah. Hasilnya Bapak Ibu, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena ada rasa bersalah dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau penghukum, fisik yang sakit tapi habis itu kan selesai. Kalau rasa bersalah dia lebih ke hati karena menimbulkan rasa bersalah. Karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya, kemudian murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau tadi di penghukum, setelah guru marah, dia coret-coret bukunya atau bisa saja kendaraan kita. Setelah pulang sekolah dia gores. Itu berarti yang dilakukan di luar sudah apa yang dalam hatinya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah dia memendam, dia merasa gagal. Nah, ini yang ditakutkan tiba-tiba meletus amarah, bisa menyakiti orang lain atau dirinya sendiri. Itu masuk di pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang ada posisi yang ketiga, teman. Ada tipe guru berteman dengan siswa. Ini sebenarnya posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, bujukan, dibujuk ini siswa. Bukan tadi kan dihukum ada merasa bersalah. Kalau ini melalui persuasi, bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan biasa guru dalam posisi ini akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak sangat. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini masuk di teman. Apa hasil dari posisi ini Bapak Ibu guru? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk positif, tapi ada dampak negatifnya. Jika guru ini tidak masuk, maka murid ini berbeda perilakunya karena dia tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ada yang berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini yang biasa saya dapati di sekolah kita. Kalau guru kelas lain yang misalnya yang menyuruh kelas 5, biasanya anak-anak itu tidak mau dengar. Mereka dengarnya gurunya sendiri karena mereka berteman dan ada posisi teman di situ. Itu dampak negatifnya. Kemudian ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pemantau ini dia lebih dominan pada peraturan, lebih tegas kalau ada aturan. Peraturannya apa? Misalnya, ada peraturan di sekolah harus menggunakan sepatu hitam. Tiba-tiba hari Senin ada yang siswa yang datang pakai sepatu putih. Berarti itu guru termasuk di pemantau karena dia berdasarkan peraturan. Kamu lakukan sanksi atau konsekuensi apa? Jadi ini masuk di pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Ya, jadi ini posisi yang keempat. Posisi yang kelima adalah manajer. Itu manajer perusahaan. Bukan di perusahaan yang ada manajer, di sekolah kita. Di sekolah juga ada posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi kalau kita mau jadi posisi manajer, kita juga bisa ada di posisi pemantau atau ini ada kata-kata yang biasa dilakukan oleh posisi. Apa yang kita yakini, dia kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Intinya di posisi manajer ini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki tindakannya. Bukan kita yang kasih saran, melainkan siswa yang memiliki pilihan atas tindakannya. Ini bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Sekarang yang diminta untuk kita sebagai guru, alangkah baiknya kita ada di posisi manajer. Sewaktu-waktu bisa kembali ke posisi teman atau pemantau. Tapi pada posisi penghukum dan merasa bersalah, pembawa rasa bersalah itu merupakan posisi yang gagal. Jadi Bapak Ibu sudah bisa refleksi dari kelima posisi ini. Saya mau minta salah satu tanggapan dari Bapak Ibu. Kiranya dari 5 posisi ini apa yang Bapak Ibu rasakan? Bu Herti bisa? Silakan bercerita tentang dari 5 posisi guru ini, mana yang paling sering dilakukan di kelas. Kita tidak mencari kesalahan, sama-sama kita belajar. Ada yang bisa menceritakan dari 5 posisi ini? Ibu Esti, ternyata selama ini saya begini di kelas. Ada yang bisa? Oke, terima kasih. Dilihat dari kelima posisi kontrol ini, kalau dilihat dari aturan yang kemarin saya pakai, yang biasa saya gunakan, ini hampir semua. Tapi yang paling banyak saya lakukan ini 2. Penghukum, iya, secara jujur ya, iya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Bahkan saya mengajari anak-anak saya, ini saya pakai posisi yang kedua, yakni pembuat merasa bersalah. Namun saya sudah tahu ini dari materi ini. Ternyata posisi yang saya gunakan selama ini benar-benar akibatnya fatal. Insya Allah kedepannya saya akan menggunakan yang lebih efektif lagi agar semua menjadi lebih baik. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Kepala Sekolah. Adakah teman-teman lain yang bisa memberikan tanggapan terkait 5 posisi kontrol? Ini 5 posisi kontrol bukan hanya saja di kelas, tapi dalam keluarga. Bagaimana cara kita? Ya, terus. Terima kasih. Kalau saya, posisi saya yang diambil dari keluarga yaitu teman. Di sekolah juga seperti itu. Anak-anak saya anggap sebagai teman, sebagai keluarga. Saya tidak mau menghukum anak-anak. Ya, baik, kalau berarti lebih dominan pada posisi teman. Teman-teman lain? Iya, saya sendiri juga merasa selama ini masih ada posisi yang gagal, posisi kontrol yang gagal saya lakukan adalah posisi penghukum. Karena lingkungan kita berbeda dengan lingkungan pada umumnya. Terkadang kalau kita tidak keras juga tidak bisa. Tetapi setelah belajar ini saya refleksi diri. Oh, berarti posisi menghukum itu salah besar karena dampaknya juga akan berakibat pada anak-anak. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu ke manajer. Manajer itu kita kasih anak kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia buat. Kita tanya keyakinan keras yang diyakini di
kelas itu apa? Kita kembalikan ke dia bagaimana dia membuat pilihan. Itu Bapak Ibu untuk manajer. Ini ada satu kasus terkait posisi kontrol. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihannya sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihankah sama Ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Dari cerita ini, kasus ini si Fajar yang malas-malas, kira-kira posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Dani itu apa Bapak Ibu dari kelima? Pembuat merasa bersalah. Kira-kira kalimat mana yang menunjukkan bahwa Ibu Dani menunjukkan posisi merasa bersalah? Iya ini ya. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu. Nah, posisi yang diterapkan Ibu Dani adalah posisi pembuat merasa bersalah. Tetapi dia tidak mengetahui satu kebutuhan Fajar yang tidak terpenuhi. Kira-kira kalau kita ada di posisi Ibu Dani, kita sedang mengajar. Ada Fajar yang cuma tiduran di kelas, di meja. Ketika kita minta dia maju ke depan papan tulis untuk mengajarkan, dia tidak bisa. Tetapi di sini ada kalimatnya, nilai-nilainya tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Berarti Ibu Dani seharusnya bisa mengoreksi diri. Kenapa di pelajaran bahasa Inggris Dani tidak terlalu baik nilainya? Kira-kira dari 5 kebutuhan tadi, apa kebutuhan yang tidak terpenuhi sama Dani ini? Kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dimiliki oleh Dani. Dari bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, rasa kasih sayang diterima atau kasih sayang. Mungkin di cerita ini Ibu Dani kurang memperhatikannya. Jadi satu cara untuk menarik perhatian Ibu Dani ya sudah, dia tidur-tiduran di meja, acuh tak acuh. Jadi kita harus juga memperhatikan selain posisi kontrol, perhatikan juga kebutuhan anak. Ada satu cerita, anak ini tidak masuk sekolah. Orang tuanya broken home itu cerai. Jadi dia ke sekolah itu menunjukkan perilakunya yang nakal. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Berarti ada satu kebutuhan, rasa kasih sayang dan cinta yang dia tidak dapat dari orang tuanya. Dia mau di sekolah itu dia dapat dari ibu gurunya. Tapi terkadang kita acuh, biar saja dia nakal. Seharusnya tidak begitu kan? Kita cari kebutuhannya, kita cari kenapa dia bisa begitu. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya, kita bisa mengayominya, bisa menuntunnya Bapak Ibu. Ini tadi sudah dijawab, silakan lanjut. Sekarang dari keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan manusia, kita ada masuk di segitiga restitusi. Restitusi Pak Nudana? Stres? Pak Yasin sudah stres. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi. Kita ajak anak untuk mencari solusi, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan
memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi, namanya segitiga restitusi berarti ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, itu yang pertama. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ada pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang berbuat salah, entah dia anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah tua pun tetap melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian di sisi validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap perilaku anak pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di segitiga restitusi kemarin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat lihat, saya pernah praktek dengan anak-anak. Itu adalah praktek bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi. Tadi kan ada 3 sisi. Apa satu? Apa yang pertama Bapak Ibu? Sisi yang pertama validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan dulu identitas. Menstabilkan identitas itu misalnya ada yang berkelahi, jadi kita stabilkan dulu identitasnya, bukan kamu salah, itu tidak. Kita stabilkan identitas, kayak tadi pernyataannya, semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu adalah kita stabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebelum masuk di kesimpulan, saya akan melakukan refleksi. Kira-kira dari materi yang telah kita dengar, yang telah saya paparkan ini, ada hal yang Bapak ingin ungkapkan terkait disiplin positif, motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan murid, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau dengar refleksinya. Jangan sampai saya sudah berdiri di sini ya seperti yang lalu. Makanya saya minta Bapak Ibu untuk merefleksi satu persatu ya Bapak Ibu. Saya beri kesempatan. Terima kasih. Dari materi pertama sampai materi terakhir, menurut saya harus berubah dan harus memperbaiki mulai dari sekarang. Dari semua materi yang ada tadi yang kita sudah melihat bersama-sama, ternyata selama ini kita salah. Jadi saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan materi yang telah dipaparkan. Terima kasih. Dari saya melihat pemaparan tadi, saya mengambil kesimpulan ada di 5 posisi kontrol itu kelakuan-kelakuan, maksudnya yang ada di kelas itu harus perlu dirubah. Untuk lebih ke depannya kita akan memperbaiki tindakan-tindakan kita sebagai seorang guru agar anak didik kita di dalam kelas bisa betah dan tidak akan dan mereka akan lebih dekat dengan kita. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, dari materi awal sampai materi terakhir ini sangat memotivasi, dan saya berharap ini harus kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, yang paling saya garis bawahi ini ada di 5 posisi kontrol. Nah, yang biasanya kemarin saya masih guru kelas, saya menggunakan posisi 1 dan 2.
yakni penghukum dan merasa bersalah. Dan alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membaca dan mempelajarinya. Jadi saya mulai merubah posisi saya. Oh, yang ini yang tidak boleh, yang ini tidak boleh. Maka dari itu sekarang saya sudah mengambil perlahan dan perlahan. Nah, saya sebagai pimpinan tidak lagi menggunakan menggunakan posisi yang awal dan yang kedua ini. Walaupun hanya sekali-sekali saya pakai, ada sekali-sekali saya pakai. Begitu juga dengan menghadapi permasalahan-permasalahan siswa ini. Tapi saya lihat di materi ini memang sama sekali bukan tidak boleh lagi ya. Maksudnya sama sekali efeknya itu berdampak negatif, apalagi pada siswa. Jadi untuk kedepannya ini insya Allah dan insya Allah akan terlaksana di diri saya maupun di diri guru-guru yang ada di SDN 8 Patilanggio. Oke, terima kasih. Iya, tadi intinya dari pernyataan Bapak Ibu, kita mengoreksi kembali posisi kontrol kita selama ini. Ada satu praktek yang bisa mengontrol anak-anak itu, kita buat keyakinan kelas. Jadi jika anak itu melanggar, lihat kembali keyakinan kelas. Kita tidak menghukum dia, tidak memukul, tidak mengapa, tidak. Kembali ke keyakinan kelas. Jadi anak ini melihat kembali nilai apa yang dia langgar, bagaimana cara memperbaikinya. Kita hanya membantu dia menemukan solusi, dia sendiri yang membuat pilihan. Jadi sebentar nanti ada praktek pembuatan keyakinan kelas. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita coba untuk 1 semester ini. Kita buat keyakinan kelas, kita tempel di kelas. Jadi misalnya si satu orang datang berkelahi dengan temannya sambil garuk-garuk ini ya, misalnya berkelahi sambil garuk-garuk. Kita tidak langsung kasih tindakan memukul, membalas, tidak. Kita panggil pelakunya, kemudian kita terapkan tadi segitiga restitusi dari memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, itu kita terapkan. Kemudian tanya ke yang bersangkutan, kira-kira nilai keyakinan yang kamu yakini di kelas itu apa? Yang berhubungan dengan tidak saling mengganggu teman, kira-kira nilai apa Ibu? Saling menghormati. Kalau dia sudah sadar, oh ya Ibu, saya melanggar saling menghormati, kira-kira solusinya bagaimana? Meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi. Jadi dari diri dia sendiri itu, bukan dari kita guru. Jadi permintaan saya kepada Bapak Ibu, kita coba 1 semester ini, kita hilangkan yang menghukum. Saya juga kadang-kadang kemarin sudah berjanji saya tidak mau menghukum, tapi tiba-tiba refleks secara verbal. Tetapi setelah itu saya sadari, seharusnya saya tidak bisa. Saya sudah dapat konsepnya, tapi kenapa saya begini lagi? Berarti saya mengkhianati diri saya sendiri. Jadi ini selama 1 semester saya mau mencoba buat keyakinan kelas. Apa yang mereka lakukan yang melanggar, kembali lagi ke nilai keyakinan kelas. Karena nilai keyakinan kelas itu dari mereka, bukan dari kita. Jadi pas pembuatan keyakinan kelas, kita sama-sama dengan murid berdiskusi, curah pendapat. Jadi kita tanya, kira-kira nilai keyakinan yang kalian yakini di kelas itu apa? Misalnya disiplin, menghormati, apalagi menjaga kebersihan. Tiba-tiba dia kotor di kelas, berarti dia melanggar nilai keyakinan. Jadi kita tidak terlalu repot Bapak Ibu. Ya, jadi terima kasih atas refleksi hari ini. Saya tarik kesimpulan bahwa sebagai seorang guru, baik saya maupun Bapak Ibu, harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut merupakan langkah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah mutlak bagi anak-anak. Anak-anak memiliki kendali atas dirinya sendiri, orang lain tidak memiliki kendali. Sebagai seorang guru, tugas kita yaitu menuntun. Kita menuntun, bukan menuntut. Kalau
kebersihan, tiba-tiba dia kotor di kelas, berarti dia melanggar nilai keyakinan. Jadi kita tidak terlalu repot Bapak Ibu. Ya, jadi terima kasih atas refleksi hari ini. Saya tarik kesimpulan bahwa sebagai seorang guru, baik saya maupun Bapak Ibu, harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut merupakan langkah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah mutlak bagi anak-anak. Anak-anak memiliki kendali atas dirinya sendiri, orang lain tidak memiliki kendali. Sebagai seorang guru, tugas kita yaitu menuntun. Kita menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntut, kau kerja ini, kau kerja ini, kau kerja itu, kasih habis ini, itu namanya menuntut. Kalau sekarang kita pindah ke menuntun untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, karakter, sehingga perlu dilakukan sebuah perwujudan melalui budaya positif. Budaya positif itu terwujud dari kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau anak-anak sudah melakukan kebiasaan baik, nanti akan menjadi budaya positif. Ini kesimpulan peran dari disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari kelima posisi kontrol sebagai seorang guru, sebaiknya menerapkan tadi seorang manajer, karena seorang manajer dalam penerapannya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Lanjut. Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yakni kolaborasi. Kita ada kerjasama, ada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua, komite. Ada kolaborasi. Jangan sampai kepala sekolah jalan sendiri, guru di belakang. Itu tidak benar Bapak Ibu. Harus ada kolaborasi budaya, kolaborasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ya. Bapak dengar abang ibu, dengar suara ibu. Yang fokus, pegang telinga. Bilang apa pegang? Telinga. Yang lakukan suara ibu ibu dengar. Yang sudah fokus, pegang kepala. Oke. Terima kasih. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau namanya kesepakatan kelas. Kalian sudah dengar namanya peraturan. Peraturan itu biasa hanya ibu yang buat peraturan, kita yang ikut. Itu namanya peraturan. Sekarang kita buat ke kesepakatan kelas atau namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu ada diskusi, ada tanya jawab. Kalian memberikan pendapat, pilihan, nanti sama-sama kita sepakati di sini ya. Misalnya ada peraturan jangan terlambat, harus memakai sepatu hitam, tidak bisa bermain di kelas. Itu termasuk peraturan. Sekarang kita ubah, mari kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Masing-masing satu orang punya pilihan, punya kesempatan memberikan pendapat. Tulis kemari di sini di kertas. Kira-kira saya mau sepakati misalnya harus rajin, harus dengar guru menjelaskan, harus datang tepat waktu, tidak bisa bolos. Nah, jadi masing-masing orang punya pilihan. Ditulis di sini, kemudian setelah ditulis ditempel sini ya. Jangan lupa ditulis nama.
Silakan ditulis nama terlebih dahulu, kemudian di bawahnya tulis nilai-nilai atau keyakinan yang menurut kalian harus diterapkan di kelas. Ya. Oke, semua sudah ditulis? Ya.
jangan. Kira-kira mana yang masih ada tidak? Di kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kata tidak, jangan, tidak bisa. Kira-kira dari 10 ini mana ada tidak? Nomor 4, muncul. Mulai dari atas, datang tepat waktu pas. Berarti kalau datang tepat waktu tidak bisa terlambat dan pulang juga tepat waktu. Kemudian ini kata negatif, ada kata tidak? Ada. Berarti kalau kita ganti jadi apa? Kalau kita sudah keluar kata tidak dari mulut kita mana? Ini sama dengan menghargai. Teman itu keluarga di sekolah, di kelas. Makanya tidak bisa dimaki. Sama saja dengan memaki keluarga. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, ini sudah benar. Mendengar penjelasan guru, iya. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, ini ada kata tidak. Tidak ada lain di kelas. Kira-kira kalau diganti? Masa kelas suruh menyuruh berkelahi? Diganti tertib dan tenang di kelas. Oke. Tidak makan di kelas, ada kata tidak. Kalau diganti makan di luar kelas. Jika makan, izin dapur ya. Izin. Kemudian tidak memukuli teman, itu sama saja dengan menghargai teman. Tidak boleh bermain di kelas, berarti sama saja dengan tertib dan dengan benar. Kalau sudah tenang, berarti tidak main di kelas. Kemudian tidak boleh bolos, artinya kata tidak, berarti pulang sesuai jadwal ya. Berarti yang kita ambil di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama dengan yang di atas 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Harkani. Saya dari kelas 4. Saya senang hari ini karena pendapat saya menjadi salah satu kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Mahnebu. Saya dari kelas 4. Saya senang hari ini karena terlibat dalam penyusunan jaringan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Harzak. Saya dari SDN 08. Saya dari kelas 4. Saya bahagia hari ini bisa diminta untuk berpendapat dalam penyusunan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari aksi nyata budaya positif. Adapun pengalaman yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut
Di antaranya, 1. Dalam melaksanakan diseminasi, rekan sejawat sangat antusias mendapatkan pemahaman baru terkait budaya positif. 2. Dalam penyusunan keyakinan kelas, siswa terlibat aktif. 3. Jika kita mau berubah, mulailah dari sekarang terus konsisten membangun kolaborasi dengan rekan sejawat. Adapun pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, di antaranya 1. Saya lebih introspeksi diri dan merefleksikan diri mengenai posisi kontrol yang seharusnya. 2. Lebih konsisten menerapkan segitiga restitusi kepada murid. 3. Mengubah pola pikir mengenai guru memiliki kontrol penuh pada murid. Seharusnya kita tidak memiliki kontrol kepada murid kita. Demikian pemaparan aksi nyata budaya positif. Terima kasih, salam semangat Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.